Suku Bugis dikenal dengan sejarahnya yang panjang dan juga beragam. Jika kita membaca buku-buku sejarah, maka kita akan banyak menjumpai penggalan kisah yang menginspirasi sekaligus memberikan petuah dan nasihat kepada kita. Namun namanya sejarah, para pelakunya pasti bukanlah manusia yang sempurna. Di masa lalu, kita juga menjumpai kisah para raja-raja dari kerajaan Bugis yang melakukan tindakan kejahatan. Mereka melanggar aturan adat yang telah disepakati turun-temurun. Dan di video kali ini, saya akan mengajak kalian kembali ke masa lalu dan melihat kisah para raja-raja Bugis yang melakukan tindak kejahatan dan melanggar aturan yang dia buat sendiri. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk di-like dulu ini video dan di-subscribe juga ini channel, supaya bisa terus berkembang dan memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Di zaman dulu, ada banyak kerajaan yang bercorak Bugis. Beberapa di antaranya, seperti Kerajaan Bone, Sopeng, Wajo, Sidendreng, dan masih banyak lagi. Kerajaan-kerajaan Bugis ini tentu saja diatur oleh sistem dan norma-norma adat yang telah mereka tetapkan untuk dipatuhi secara bersama. Salah satu norma adat yang mereka patuhi adalah larangan perbuatan zina. Yap, perbuatan zina adalah perbuatan yang sulit sekali dimaafkan di kalangan masyarakat suku Bugis. Di zaman dulu, siapapun yang berbuat zina, mau itu rakyat biasa atau bahkan raja sekalipun, maka pasti dia akan dihukum dan bahkan sampai dieksekusi. Demikian ketatnya aturan ini, sampai-sampai sangat jarang ada orang yang berani melanggarnya. Adapun nama aturan adat pada suku Bugis kala itu disebut juga dengan nama Malaweng. Malaweng berasal dari kata lawa yang artinya pemisah, pagar, dan penjaga. Jadi inilah aturan adat atau hukum adat yang harus dijaga, dipatuhi, dan dihormati oleh orang-orang Bugis kala itu. Nah, ternyata ada raja yang malah melanggar aturan adat ini. Bagaimana ceritanya? Sekarang mari kita menuju ke Kerajaan Bone di Sulawesi Selatan, yang mana di sini dulunya ada seorang raja yang berbuat zina. Namanya adalah La Inca. Beberapa sumber menyebutnya dengan nama La Ica. Dia adalah Raja Bone atau Arumpone yang ke-8 dan memang terkenal dengan sikapnya yang semena-mena. Sudah bukan cerita asing lagi kalau dibilang La Ica ini adalah raja yang kejam dan suka semaunya sendiri. La Ica sendiri adalah Arumpone atau Raja Bone ke-8 yang naik tahta menggantikan Raja Bone sebelumnya, La Tendrirawe, yang meninggal dunia pada tahun 1584. La Ica tercatat memerintah selama kurang lebih 11 tahun, yaitu mulai dari tahun 1564 hingga 1565. Sedangkan ada juga sumber yang mengatakan kalau masa pemerintahannya ini cuma setahun saja. Nah, selama masa pemerintahannya, dia memang dikenal sebagai raja yang tidak becus, selalu berbuat menyimpang dan tidak menjalankan amanat kepemimpinan yang diberikan kepadanya. Satu kejahatan yang pernah dia lakukan adalah kedapatan sedang memperkaos istri orang lain. Hal ini sejalan dengan buku yang ditulis oleh Muhammad Siki yang berjudul Nilai-Nilai Budaya dalam Susastra Daerah Sulawesi Selatan, di mana dia menuliskan, di dalam pemerintahan La Inca, sejarah Bone tercoreng arang karena nilai-nilai kejujuran telah dilanggar oleh raja yang sedang berkuasa. La Inca tertangkap basah sedang memperkaos istri orang lain. Demikian catatnya. Dikarenakan telah mencoreng nama baik kerajaan Bone, maka hukuman pun dijatuhkan kepada La Inca ini. Penghukuman La Inca dilakukan oleh kakeknya sendiri yang bernama Arung Majang. Dia membunuh La Inca di tangga rumah panggungnya. Oleh sebab itulah La Inca ini diberi gelar Matinroe Ri Adenena, yang artinya yang tertidur di tangga.
Sedangkan, kalau menurut sumber lain dijelaskan bahwa para petinggi istana telah geram dengan tingkah dari La Inca ini. Alhasil, mereka menyusun siasat dan dilaksanakanlah pembunuhan secara rahasia dari pihak kerabat La Inca itu sendiri, di mana La Inca dieksekusi dan tewas di tangga rumahnya sendiri. Sebenarnya, tindakan semacam ini termasuk melanggar hukum adat di Bone, di mana kalau di Bone, menentang pemimpin, apalagi membunuh seorang pemimpin adalah perbuatan yang sangat dilarang. Namun karena ulah La Inca ini sendiri yang memang sudah tidak bisa dimaafkan, maka pihak istana rela melanggar aturan tersebut dan membunuh sang raja, demi kebaikan nama kerajaan Bone dan juga kebaikan masyarakatnya. Dia adalah Arumpone yang malaweng terhadap sanak keluarganya, disepakati dan dibunuh. Demikian catat Matulada dalam Latoa, satu lukisan analitis terhadap antropologi orang Bugis. Dan ternyata pembahasan kita tidak sampai di situ saja. Selain La Inca, ada juga seorang raja dari kerajaan Bugis yang berbuat kejahatan berat. Sekarang mari kita berpindah ke kerajaan Wajo yang berpusat di wilayah Sengkang. Tersebutlah seorang raja yang bernama La Patedungi To Samalangi, yang dikenal juga dengan nama Batara Goa ketiga. Dia ini berkuasa dari tahun 1466 hingga 1469. Kejahatannya 11-12 dengan La Inca, di mana dia kerap kali mensinai gadis-gadis yang notabene adalah istri orang. Perbuatan sang raja ini tentu menciderai prinsip hidup suku Bugis yang dikenal juga dengan nama siri atau rasa malu. Para suami yang istrinya dibegitukan merasa bahwa harga diri mereka atau siri mereka telah hancur. Perihnya lagi karena yang menghancurkannya adalah raja mereka sendiri. Kejahatan La Patedungi ini semakin berlanjut. Dia menyuruh menggantung kelambu di hari pasar dan memasukkan perempuan-perempuan yang disukainya ke dalam kelambu, kemudian perempuan-perempuan itu diperkaos olehnya. Demikian tulis Ahmad Ubbe. Dengan adanya kelambu di tengah-tengah pasar tersebut, maka para perempuan kala itu pun enggan mendekati pasar. Mereka tidak mau ke pasar. Alhasil, si raja ini kemudian marah besar dan menyuruh para bawahannya untuk mengambil paksa para perempuan tersebut dari rumahnya. Dan kekacauan pun terjadi di mana-mana. Pada akhirnya, si raja tersebut mati di tangan rakyatnya yang kesal akan tindakannya. Selepas kematian si raja tersebut, para petinggi kerajaan melakukan musyawarah untuk mencari Raja Wajo berikutnya, dan mereka sepakat untuk mengangkat Lapalewo Topalipu sebagai Raja Wajo berikutnya. Dan teman-teman, itulah tadi dua buah kisah tentang para raja dari kerajaan Bugis yang melakukan tindakan kejahatan. Kisah-kisah semacam ini bukanlah hal yang baru. Sepanjang sejarah peradaban manusia masih ada, kita pasti akan banyak menjumpai kisah-kisah tentang raja yang culas, pemimpin yang kejam, semena-mena, mesum, dan masih banyak lagi. Kisah semacam ini tidak hanya bisa kita jumpai pada para raja-raja di Eropa saja, tetapi ternyata di daerah kita sendiri pun juga ada yang seperti itu. Jika ditanya apakah itu salah, jelas itu adalah kesalahan yang fatal. Pada hakikatnya, posisi raja adalah posisi yang menghadirkan banyak keuntungan sekaligus tekanan bagi si pemangku mandat. Di satu sisi, mereka harus tegas dan adil dalam memimpin rakyatnya, memastikan rakyatnya sejahtera, aman, dan kebutuhan pokoknya terpenuhi. Di sisi lain, sang raja dihadiahi harta yang melimpah dan kekuasaan yang luas. Dia bisa meminta apa saja dan bawahannya akan mengabulkan permintaan tersebut. Semakin besar kekuatan yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin besar kemungkinan seseorang tersebut untuk melakukan tindakan kejahatan, karena dirinya merasa memiliki power dan tidak akan ada yang berani menentangnya. Demikianlah gambaran jika seseorang mendapatkan posisi sebagai seorang raja atau pemimpin. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah raja sekalipun bisa berbuat sedemikian hancurnya. Rakyat biasa apalagi.
Jika kondisinya sudah seperti ini, maka apa yang harus dilakukan? Tentu saja, disinilah aturan hukum, adat maupun agama akan berperan. Aturan-aturan ini dibuat agar manusia-manusia setengah binatang tersebut tidak berulah dan bikin rusuh satu negara. Lantas bagaimana pendapat kalian tentang kisah ini? Mari bercerita di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk di-like ini video dan di-share ini video ke teman-teman tak yang lain. Subscribe juga ini channel. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat pemberitahuan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.